Ya, saudara, setelah dua Crazy Rich dijadikan tersangka ditahan oleh kepolisian, keduanya atas kasus tindak pidana pencucian uang, penipuan investasi berkedok, trading online dengan instrumen binary option. Bagaimana sebenarnya kerja dari binary option yang juga dianggap judi ini, dan bagaimana ini yang paling penting mungkin pagi ini, kemungkinan pengembalian uang dari para korban investasi bodong setelah kasus ini ditangani secara hukum oleh kepolisian. Kami segera bahas bersama Ketua Satgas Waspada Investasi, Tongam L. Tobing, dan juga pengamat dan praktisi investasi, Desmond Wira, serta ada pakar hukum, Asep Iwan Iriawan. Selamat pagi Kang Asep, Mas Pagi Desmond, juga semuanya. Pak Tongam. Terima Ini kasih waktunya. Salam sehat untuk kita semua. Ya, saya mulai dari Pak Tongam. Pak Tongam, kalau boleh mewakili saudara-saudara kita yang menjadi korban investasi binary option nih, terutama untuk binomo dan quotex, karena orang-orangnya sudah ditangkap, asetnya ada yang sudah ditarik oleh kepolisian begitu. Apakah ada kemungkinan, ada harapan investasi mereka ini bisa kembali? Kalaupun tidak 100%, berapa persen lah begitu? Pak Tongam, menurut pengalaman Anda dan selama ini mengatasi hal-hal semacam ini, silakan. ya dari berbagai kasus investasi ilegal, memang tidak pernah ada pengembalian kerugian 100%. Karena uangnya sudah digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang tidak produktif, bonus-bonus, pembelian aset-aset yang tidak ada kaitannya dengan kegiatan yang ditawarkan. Nah, sehingga memang jumlah kewajibannya itu jauh lebih tinggi dari jumlah asetnya. Jadi ini yang membuat memang kerugian itu tidak bisa dikembalikan 100%. Dan juga nanti pengembalian ini karena sudah masuk proses pidana, pengembalian kerugian ini akan sangat tergantung pada putusan pengadilan nanti. Harapan kita memang semua aset yang disita dikembalikan pada korban. Karena ada juga pada beberapa perkara investasi bodong, pengadilan memutus aset yang disita untuk negara. Nah, ini juga menjadi perhatian kita. Dan juga kalaupun nanti asetnya itu dikembalikan pada korban, ini juga menjadi masalah juga karena verifikasi yang sangat sulit tentunya. Di mana tentu dalam pengembalian kerugian ini harus mengembalikan kerugian korban dengan data kerugian real tentunya dari masing-masing investor. Karena bagaimanapun juga sebagian investor ini kan sudah mendapatkan untung atau bonus. Nah, yang kadang-kadang mereka tidak akui. Dan banyak juga mereka ini pada saat verifikasi memang tidak ada bukti-bukti, nggak ada pencatatan-pencatatan kapan dia dapat bonus, kapan dia mendapatkan keuntungan. Nah, ini yang menjadi kesulitan tentunya. Jadi ada beberapa perkara, contohnya perkara CSI Cirebon yang di putusan pengadilan mengatakan aset yang disita kembalikan kepada para korban, ini juga belum selesai sampai sekarang karena kesulitan verifikasi tadi, di mana kita harus melihat jumlah korban itu secara real. Jangan sampai orang yang mengaku korban tapi tidak korban atau malah sudah untung. Contohnya dia investasi 1 juta, dia sudah dapat 2 juta. Dia mengaku korban juga. Nah, ini kesulitan-kesulitan yang dihadapi di sana. Iya. Pun begitu, dalam pengalaman Pak Tongam, ada nggak kasus investasi bodong yang kemudian cukup bisa dibilang terjadi pengembalian investasi dari para investor walaupun mungkin tidak sempurna begitu, tidak 100%. Pernah ada nggak? Ya, jadi memang kita harapkan kepada masyarakat yang terjebak di investasi bodong sebelum masuk ke proses pengadilan, mereka meminta langsung kepada entitas yang menawarkan investasi bodong itu untuk mendapatkan pengembalian tentunya. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau sudah masuk proses pidana, tentu aset-aset ini akan disita sebagai barang bukti dalam pengadilan dan tergantung putusan pengadilan nanti. Jadi yang paling utama di sini adalah seperti binomo ya, binomo dan quotex ini sudah kita katakan ilegal sejak tahun 2019. Harusnya memang ada awareness di masyarakat kita ya, bahwa mengikuti binomo itu adalah kegiatan yang merugikan. Nah, pada saat itu seharusnya masyarakat kita meminta kembali uangnya yang sudah dimasukkan di sana, dan kita harapkan memang bisa dikembalikan lebih tinggi tentunya. Ya. Masalahnya biasanya pada saat itu atau terjadi situasi seperti ini, susah itu ketemu sama perusahaannya, ya kan? Kira-kira begitu, Pak Tongam. Saya pindah dulu ke Kang Asep. Kang Asep, berarti ini kalau sudah seperti ini, kita akan menunggu panjang sampai pengadilan, dan apakah kemudian pengadilan nanti memutuskan, seperti tadi Pak Tongam katakan, pengembalian aset atau disita oleh negara. Dari pengalaman Kang Asep melihat kasus-kasus seperti ini dulu juga di pengadilan, apa harapan-harapan bagi para korban atau para investor dan juga realisasinya nantinya, Kang Asep? Kita bicara dasar hukum dulu kan, karena ini disangkakan penipuan. Penipuan itu kan menguntungkan diri sendiri atau orang lain supaya orang itu diantaranya menyerahkan
uangnya ya Ya, dengan ya. ban atau tipu muslihat. Kedua, pencucian, berarti ada orang ditipu dong, ada orang dirugikan. Hmm, Kedua juga disangkakan pencucian uang, berarti ada uang dicuci dong, uang korban. Nah, hmm, berarti ada orang-orang tadi entah terperdaya atau ikutan atau sengaja tahu. Nah, ketika orang-orang tadi korban pencucian uang, korban penipuan, korban sebagai konsumen yang dibohongin, ya pasti dia merasa dirugikan. Tanda petik kan tadi kalau dia tidak tahu, tapi kalau sengaja bermain pasti dia tahu. Nah, ketika orang-orang korban tadi karena ditipu, karena dicuci uangnya, dia punya hak. Nah, di KUHP ini diatur pasal 98. Jadi, bagi orang yang merasa, artinya berarti dia melapor dong. Kalau tadi yang katakan Pak Tongan itu betul-betul dia betul-betul rugi, jangan 1 juta ngaku 2 juta. Nah, betul-betul dia merasa dirugikan, dia bisa menggabungkan tuntutan ganti rugi ketika jaksa menuntut, itu pasal 98. Jadi merasa ganti rugi, minta tuntutan ganti rugi kepada terdakwa. Satu itu. Kedua, di perdata dibuka hak, ya, hak keperdataan. Ketika siapapun yang merasa haknya dilanggar, dia bisa mengajukan gugatan tersendiri. Cuman persoalannya, nah, ya, uang-uang yang sudah terkumpul tadi, ya, sekarang disita, kan disita itu diatur pasal 38 sampai 46. Sita itu kelak menurut 194 bisa dirampas untuk negara, bisa dimusnahkan, bisa dipergunakan untuk bukti lain atau dikembalikan kepada yang tersita, ya. ya, Persoalannya, kalau ini barang sitaan tadi, entah mobil, entah rumah, katakanlah jadi nilai uang, nah, tadi kan orang yang kena ini kan banyak jumlahnya, ya. ya. Ketika jumlahnya banyak, tapi yang diakui yang ikut tuntutan ganti rugi di pasal 98 atau yang gugatan tersendiri. Kalau yang nggak ikutan ya salah sendiri, haknya berarti tidak bisa dilanggar. Jadi Oke. hukum memberi uang untuk itu. Jadi jangan misalkan di luar itu. Hukumnya mengatur kita, kalau orang merasa dirugikan dalam perkara pidana, silakan gabungkan pasal 98 KUHP atau gugatan perdata tersendiri. Cuman tadi saya bilang persoalannya, ya. Nah, orang itu harus membuktikan dengan alat bukti. Nah, buktinya apa? Jejak digital kan. Tadi akui undang-undang Ya. ITE itu ada dokumentasi elektronik. Dan sejauh mana dia punya bukti-bukti bahwa dia merasa ya ditipu gitu kan. Kalau memang kan dakwaannya nanti penipuan 378 atau pencucian uang pasal 2, 3, 5, 10 ya, Ya. atau undang-undang ITE. Ya, Kang Asep, kenapa dalam banyak kasus investasi bodong kita hampir nggak pernah dengar begitu sulitkah membuktikan ini? Begitu sulitkah kita ditemani oleh pengacara perdata untuk proses pengembalian aset ini? Hampir sejauh pengetahuan ingatan saya ketika saya secara pribadi misalnya menghadirkan informasi-informasi berkaitan ini, kok kayaknya nggak pernah ada yang dikembalikan asetnya sedemikian rupa sehingga kita bilanglah success story dalam pengembalian aset ini. Kenapa itu, Kang? Kebetulan saya ngajar dan hubungan bisnis, lembaga pembiayaan dan bisnis, kemudian juga pengadilan niaga, ya. Jadi sering menamakan itu. Bagaimana investor dari dulu dalam tanda petik ya ketipu, apalagi dibungkus agama, apalagi dibungkus kegiatan kaya gitu kan. Ya. Kita menyediakan, tapi kan ada watak tabiat sebagian masyarakat kita suka terpesona, terperdaya. Wah, lihat Sultan, Sultan pokoknya ikutan. Tanpa dia sadari ketika kegiatan-kegiatan itu misalkan tadi tradingnya punya legalitas enggak gitu, punya ini enggak gitu kan, kebanyakan kan kalau dibungkus oleh kegiatan-kegiatan tadi entah judulnya agama, entah judulnya kekayaan. Nah, akhirnya ketika jadi masalah di pengadilan dia susah membuktikan karena nggak ada data buktinya. Nah, makanya contoh yang paling banyak itu kan kegiatan-kegiatan itu sering ya nggak bisa berbagi uangnya, hukum dikenal pari passu. Nah, sekarang mereka udah terpesona misalkan 25 miliar, uangnya tinggal 5 miliar, ke 20-nya berantakan. Nah, sekarang mau dibagi 5 miliar, korbannya banyak. Apalagi kalau dijatuhkan di pilot kan, di pilot itu misalkan ini kan jago-jago ini pemain-pemain ini uangnya udah dijaminkan, udah punya hak tanggungan dan sebagainya. Mereka ada kreditor-kreditor yang didulukan, mereka ada kreditor konkuren. Tentu segini bahasa sederhananya, mereka kan dianggap biasa-biasa, tapi pemegang jaminan akan didahulukan. Jadi ketika uang itu entah dijaminkan, entah sudah disimpan di entah berantah di dunia mana ya yang harus dikejarnya oleh pencucian uang. Kalau di negara lain kan susah uang-uang itu tersimpan di negara kepulauan tertentu atau dimanapun bentuknya. Nah, kesalahannya memang karena orang-orang kita mungkin kurang sosialisasi, kurang edukasi, bahwa jangan terpesona oleh kegiatan investasi yang tadi ilegal. Ya, harus tanyakan ke OJK, tanya ke ahli-ahli investasi bahwa ini kalau kegiatan ilegal kan. Ya, jangan ikutan, tapi kan susah kita di media sosial udah ditutup berkali-kali kan Binomo, Olimtrade, Kuetek itu kan, tapi kan muncul lagi. Nah kita kan bagian yang senang main-main judi itu kan. Iya. Oke. Kalau gitu saya ke Bung Desmond. Bung Desmond, agak susah misalnya kalau kita binary option ini kita anggap wah kita
tertipu. Ini bahasa saya untuk memudahkan pemirsa juga ya Bung Desmond. Karena kan kita suka rela memang menaruh uang di situ. Merelakan itu uang kita ada di sana untuk dikelola sedemikian rupa, menyerahkan kepada para pengelolanya. Nah, hal semacam ini nih yang kemudian benar ya, binary option ini jadi sebenarnya melenakan kita dari sisi itu. Bung Desmond, pendapat Anda? Ya, kalau kita lihat memang binary option itu didesain sebagai suatu permainan ya. Kalau saya bilang suatu permainan, bukan trading. Ini suatu permainan yang cuma tebak-tebakan aja. Jadi lebih mirip judi, misalnya judi ganjil genap atau besar kecil seperti itu. Setelah kita nebak harga naik atau turun, ya udah kita nggak ngapa-ngapain. Itu kemudahan yang ditawarkan oleh binary option. Makanya banyak orang tertarik. Iya. Nah, ditambah dengan afiliator. Afiliatornya kan bergaya hidup mewah, pamer-pamer harta segala macam. Nah, itu yang bikin mereka tertarik. Mudah ya ternyata ya. Terus jadi bisa seperti afiliator itu. Itu yang bikin mereka tertarik. Ya. Padahal di binary option itu sebenarnya didesain supaya secara akumulasi orang yang masuk itu rugi. Ya, karena apa? Bahwa Payout, ada yang menang atau mendapatkan profit itu benar adanya, tapi itu akan jauh lebih kecil dibanding uang yang masuk. Sebenarnya sudah didesain seperti itu. Iya, betul sekali. Jadi sekali menang, 2 kali menang, 3 kali menang itu bisa. Ya. Tapi secara akumulasi pasti rugi. Nah, makanya si afiliator itu pakainya apa? Akun palsu. Akun palsu yang dikasih oleh perusahaan binary option itu. Kalau trading beneran nggak mungkin bisa profit secara ini ya, akumulasi ya. Ya. Itu. Jadi ibaratnya itu orang yang masuk binary option itu kayak minum racun aja. Ya. Jadi sama sekali nggak ada yang diperdagangkan, nggak ada sesuatu yang kemudian layaknya sebuah investasi. Ini betul-betul gambling game. Boleh ya kita bilang gitu? Ya, boleh disebut begitu. Oke. Ya, tinggal kita pilih aja mau ganjil atau genap. Kebetulan yang keluar kita taruh di genap, yang keluar genap. Oke, saya profit. Besok lagi saya masuk karena saya senang, saya menang. Yang keluar sesuatu yang kemudian kita rugi. Begitu terus. Itu saja sebenarnya yang terjadi dalam binary option. Positif ini betul. Ya, konfirmasi dari Anda. Nah, kenapa ini cukup lama muncul nih, Pak Tongam? Kan Pak Tongam juga sangat mengerti investasi dengan seluruh satgas yang ada. Tapi ini kok binary option ini dengan apa yang disampaikan oleh Bung Desmond tadi kok sampai sekitar berapa ya? 2 tahun lebih, mungkin 3 tahun gitu ada terus. Saya tahu ada yang ditutup, tapi kok nggak bisa? Ini jangan lakukan ini kira-kira karena ini gambling. Nah, kok nggak ada tuh Pak Tongam? Pak Tongam? Ya, memang ini menjadi menarik untuk diteliti karena kegiatan-kegiatan binomo, Kotex ini sudah kita nyatakan ilegal dan kita sampaikan pengumuman ke masyarakat agar masyarakat tidak ikut. Kami menduga dalam 2 tahun terakhir ini memang para investor ini masih mendapatkan untung sehingga tidak terblow up ya seperti sekarang ini di mana kerugian itu semakin nyata. Jadi ini juga perlu menjadi perhatian di kita masyarakat ya. Karena sering juga pada saat investor ini mendapatkan untung mereka diam saja, tidak lapor atau tidak menyampaikan bahwa itu ilegal, tetapi sudah rugi, nah ini jadi rame-rame seperti ini. Nah ini juga perlu kita sampaikan bahwa kegiatan-kegiatan investasi ilegal yang sudah dinyatakan oleh Satgas Waspada Investasi, hendaknya memang kita minta masyarakat untuk mengikuti. Jadi daftar ini sudah ada di investasi ilegal, tetapi masyarakat masih mengikuti. Nah, ini menjadi perhatian juga. Jadi perubahan perilaku masyarakat kita perlu kita lakukan, karena bagaimanapun juga ada juga para investor ini menganggap bahwa kalau seperti binary option ini kan perjudian sebenarnya, tebak-tebakan harga, di mana pasti ada suatu saat menang, suatu saat rugi. Yang menjadi perhatian juga bahwa di dalam penebakan harga ini tidak ada transparansi tentunya, karena yang memiliki sistem itu ya binomo, Kotex, dia bisa membuat saja harga pada suatu titik tertentu kita menebak naik atau turun, dia kalahkan kita. Nah, yang menjadi perhatian juga bahwa biasanya memang para peserta yang masuk di binary ini diberikan dulu pemanis gitu, menang, akhirnya mereka top up karena menang top up makin besar. Itu yang perlu disadari bahwa kegiatan-kegiatan ini semakin menarik bagi mereka.
Menarik bagi mereka karena wah ini ada menangnya, tapi ada kalahnya. Nah, pada saat mereka mempertaruhkan dengan harga yang sangat tinggi, nah karena sistemnya juga binomo yang punya, ya mereka bisa utak-atik. Mana mungkin bisa bandar kalah? Nggak mungkin. Ini yang perlu disadari. Baik. Dengan sudah jelas ini binatang apa sebetulnya binary option dan sekarang sedang ditangani kasus hukumnya, apakah jelas ini bahwa kemudian ada unsur penipuannya karena mereka yang mengatur sebetulnya setelah melihat situasi keuangannya mereka bisa kita kalahkan saja atau kita menangkan saja. Apakah ini membuka kemungkinan ini kemudian menjadi kasus penipuan? Saya akan tanyakan itu kepada Kang Asep dan dijawab usai jeda. Kita bagian kedua nanti kita tetap akan hadirkan Sapa Indonesia Pagi dialognya. Tetap bersama kami.